Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Memaknai Kejenuhan. Saudara, setiap orang pasti pernah mengalami kejenuhan. Jenuh dalam pergumulan rumah tangga, jenuh dalam pekerjaan, bahkan jenuh dalam pelayanan. Bagi orang yang telah dihinggapi atau dipenuhi oleh kuasa kegelapan, biasanya ia akan berusaha untuk memperoleh dan meraih sebanyak-banyaknya dari dunia ini. Inginnya semakin kaya, semakin dihormati, semakin serakah, dan sepertinya tidak mengalami kejenuhan dalam hidupnya. Tetapi sebenarnya kemungkinan titik jenuh itu selalu ada, saudara. Berbeda dengan orang yang sungguh-sungguh merindukan Tuhan. Ia pasti melakukan firman Tuhan. Kalau firman Tuhan berkata, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu." Matius 6 ayat 33. Maka ia pasti terus bergumul untuk lebih mengenal Allah. Bergumul bagaimana rohaninya bisa semakin dewasa, bagaimana hidupnya bisa semakin serupa Yesus. Orang seperti ini tidak akan pernah mengalami titik jenuh, saudara. Dan seharusnya itu kita. Kita itu harusnya menggumuli Tuhan setiap saat. Percayalah, kita tidak akan mengalami titik jenuh. Bisa, sepertinya jenuh. Namun sebenarnya itu bukan kejenuhan. Justru itu pertanda bahwa kita sedang berjalan di tempat dan satu isyarat agar kita lebih meningkatkan lagi pergumulan rohani kita. Kita harus go to the next level. Kita harus meningkat ke level yang lebih tinggi. Maksudnya dalam pengenalan kita akan Tuhan, saudara. Jadi, kalau kita benar dalam kekristenan kita, dalam arti benar-benar mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya, rohani kita akan terus bertumbuh semakin dewasa. Hidup kita semakin tidak bercacat dan tidak bercela, semakin menyukakan hati Tuhan. Kita tidak mungkin mengalami kejenuhan. Tetapi kalau memang kita merasa jenuh, saya katakan merasa, ya saudara, itu berarti kita harus naik ke level yang lebih tinggi, atau kita harus menambah kecepatan pertumbuhan kerohanian kita. Dengan kata lain, sebenarnya tidak ada titik jenuh bagi orang yang dalam pergumulan mendahulukan kerajaan Allah. Hal ini memang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Sehebat apapun seseorang bisa menjelaskan. Tetapi kalau kita mengalami, kita baru bisa tahu dan mengerti bahwa itu benar. Sebaliknya, bagi orang di luar sana, titik jenuh itu ada, yaitu ketika apa yang dicita-citakan semuanya bisa diraih dan dimiliki. Bisa akhirnya jenuh, saudara. Itu sebenarnya bukti bahwa ada rongga kosong dalam jiwa manusia yang tidak bisa diisi oleh siapapun dan apapun kecuali Tuhan. Tetapi saudara, kalau konteksnya adalah hidup orang percaya yang telah memiliki Roh Kudus dan Roh Kudus memimpin, ketika dia mengalami titik jenuh dalam kehidupan di luar pergumulan kerohaniannya, itu pun isyarat bahwa ada kekosongan jiwa yang mana hanya bisa diisi oleh Tuhan. Syukur kalau orang-orang seperti ini bisa sadar dan mulai meninggalkan dunia, lalu
mencari Tuhan. Sayangnya banyak yang tidak sadar karena tertipu oleh setan. Kenapa jenuh? Oh, karena rumahnya belum besar, taman di depan masih berantakan. Tetapi setelah rumahnya bisa dilebarkan, taman dibuat rapi dan asri, ternyata memang bisa dinikmati dan asik juga bisa main-main dan menyiangi tanaman yang ada. Tapi toh akhirnya jenuh juga, saudara. Iblis berkata, soalnya nggak ada kolamnya sih. Kalau bisa dibuat kolam, diisi ikan koi, pasti nggak akan jenuh. Tiap pagi bisa ngeteh sambil lihat koi, dan seterusnya. Jadi nggak ada habisnya, saudara. Memang hidup itu pilihan, saudara. Semua tergantung kita. Ketika kita memilih pergumulan di luar pertumbuhan iman, kita tidak akan pernah puas. Ingat itu, kita justru akan semakin terikat dengan kegelapan dunia, pemuasan hawa nafsu dan kedagingan, sampai pada titik tidak bisa diselamatkan. Sebaliknya, kalau kita memilih bergumul terus dalam kerohanian kita, tidak akan ada titik jenuh. Kita akan terus naik ke level yang lebih tinggi lagi, sampai kita tidak lagi mengingini dunia dan tidak bisa berbuat dosa lagi. Memang, saudara, di dalam dunia ini ada keberagaman, macam-macam. Dan keberagaman itu melengkapi hidup. Di mana-mana begitu, saudara. Seperti bangsa Israel, Yudaisme, atau agama Musa, itu ada juga untuk melengkapi hidup. Kalau tidak ada agama, tidak akan ada Tuhan. Maka tidak ada hukum. Mereka menderita. Tetapi Tuhan tetap menunjukkan ketegasannya. Kalau bangsa Israel salah, Tuhan pukul. Tetapi kalau taat, Tuhan berkati. Mereka memang masih hidup dalam kepentingan-kepentingan pemenuhan kebutuhan jasmani. Tetapi Tuhan tetap membackup, melindungi, dan menjaga. Sedangkan bagi kita umat perjanjian baru, kekristenan itu bukan pelengkap. Kekristenan itu menyita, mengambil, merampas segenap hidup. Tetapi sayang, saudara, banyak orang Kristen tidak mengerti atau tidak mau menerima. Saudara, kekristenan yang benar itu merampas dan menyita hidup kita, dan standarnya adalah Yesus. Tapi Yesus itu kan Tuhan dan kita manusia. Oh, benar, saya juga tahu, saudara. Tetapi kita melihat segala sesuatu yang Yesus lakukan hanya untuk kepentingan Bapa, hanya untuk kesenangan Allah, untuk menyenangkan Dia. Nah, hidup kita sebagai orang percaya sama. Begitu maksudnya, saudara, yaitu hanya untuk menyenangkan Tuhan, untuk memuliakan Allah. Dengan begitu, jadi tidak masalah apakah kita dilahirkan sebagai pria atau wanita, menikah atau tidak menikah, punya anak atau tidak. Apapun keadaannya, bukan masalah. Masalahnya adalah apakah hidup kita untuk kesenangan Allah, untuk kemuliaan Allah, atau untuk kepentingan kita. Hidup untuk kesenangan dan kemuliaan Allah artinya kehidupan yang memancarkan karakter dan sifat Allah. Dengan demikian, Allah yang menciptakan makhluk manusia dikagumi oleh semua makhluk
termasuk malaikat. Kenapa? Karena sebagai makhluk ciptaan Allah, manusia begitu hebat, bisa membenci Allah atau mengabdi kepada diri sendiri, tetapi memilih mengabdi kepada Tuhan sepenuhnya. Itu hebat, itu luar biasa. Dan kalau kita mengerti akan hal ini, saya percaya kita bisa memaknai kejenuhan dengan benar, saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.